Papua. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai apa sih itu animal welfare atau kesejahteraan hewan. Namun sebelum kita lebih mengetahui lagi apa sih itu animal welfare, perlu kita ketahui bahwasanya hewan sangat berperan penting bagi kehidupan manusia, karena manusia sangat membutuhkan hewan untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti kebutuhan daging, susu maupun telur. Selain itu juga biasanya manusia menggunakan tenaga hewan untuk bekerja. Seperti salah satu contohnya yaitu petani. Biasanya petani menggunakan tenaga hewan untuk membajak sawah mereka. Maka dari itu kita manusia sepatutnya atau harusnya menjaga dan merawat hewan ternak dan memahami apa kesejahteraan hewan tersebut agar kesejahteraan hewan ternak tersebut tetap terjaga. Nah, apa sih itu animal welfare? Animal welfare atau kesejahteraan hewan adalah suatu keadaan fisik dan psikologi hewan sebagai usaha untuk mengatasi lingkungannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, animal welfare adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan sesuai atau menurut ukuran perilaku yang alami dari hewan tersebut yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan oleh manusia. Poin selanjutnya yaitu mengenai sasaran animal welfare. Nah, berbicara mengenai sasaran animal welfare adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia, yang dimana intervensi manusia sangat berpengaruh atau berpengaruh langsung dari hidup hewan tersebut dan bukan hewan yang hidup di alam. Dalam hal ini adalah hewan seperti hewan liar yang dikandangkan atau dikurung, hewan ternak, hewan potong, hewan kerja, maupun hewan kesayangan. Poin selanjutnya yaitu mengenai 5 konsep animal welfare. Nah, 5 konsep animal welfare yaitu yang pertama, bebas dari rasa lapar dan haus. Yang dimaksudkan di sini yaitu kemudahan ternak untuk mengakses makan dan minum untuk mempertahankan kesehatan dan keseimbangan tubuh ternak tersebut, seperti dengan penyediaan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan atau yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh ternak tersebut. Yang kedua yaitu bebas dari rasa tidak nyaman, yaitu dengan penyediaan lingkungan yang layak seperti dengan penyediaan tempat istirahat yang nyaman bagi ternak agar tidak memudahkan ternak tersebut stres yang dapat berdampak pada kondisi fisik dan psikologi ternak tersebut. Poin selanjutnya atau poin ketiga yaitu bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit. Nah, bebas dari rasa sakit ini meliputi upaya pencegahan penyakit. Kondisi ini dipenuhi melalui penerapan pemeriksaan medis yang reguler. Jika hal seperti ini diabaikan, maka akan memicu timbulnya penyakit dan ancaman transmisi penyakit bagi atau terhadap ternak lain maupun terhadap manusia. Poin keempat atau poin selanjutnya yaitu bebas mengekspresikan perilaku normal hewan adalah penyediaan ruang yang cukup, fasilitas yang tepat, dan adanya teman dari jenis yang sama. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu bebas dari rasa takut dan tekanan, yaitu memberikan perlakuan terhadap hewan atau ternak dalam mencegah penderitaan terhadap stres atau tekanan yang dihadapi ternak. Selanjutnya yaitu undang-undang yang mengatur tentang animal welfare. Dalam kesejahteraan hewan, ada undang-undang yang mengatur tentang animal welfare, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967, Pasal 22 tentang keserawan. Maka, dengan peraturan pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan yang meliputi: pertama, yaitu tempat dan perkandangan; kedua, pemeliharaan dan perawatan; ketiga, pengangkutan; keempat, penggunaan dan pemanfaatan; dan yang kelima yaitu cara pemotongan dan pembunuhan. Nah, pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Pada pasal 66A dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menganiaya atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan atau tidak produktif. Nah, adapun pasal 302
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menyatakan diancam pidana penjara paling lama 3 bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 karena telah melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Poin selanjutnya yaitu hewan laboratorium dan kesejahteraan hewan laboratorium. Hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, serta pengajaran dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia. Nah, kesejahteraan hewan laboratorium sendiri adalah kondisi di mana hewan laboratorium yang dipelihara khusus untuk tujuan percobaan dan lain sebagainya memiliki keadaan fisiologis dan psikologi yang sesuai untuk menunjang kualitas hidupnya. Adapun 3 pedoman dalam menggunakan hewan laboratorium yang sering kita temukan atau yang sering disebut dengan 3R. Yang pertama yaitu replacement atau menggantikan, yaitu menghindari sebisa mungkin penggunaan hewan dalam penelitian. Yang kedua yaitu reduction atau pengurangan. Pengurangan di sini diartikan sebagai mengembangkan strategi penggunaan hewan dalam jumlah yang lebih. Poin ketiga atau poin terakhir yaitu refinement atau memperhalus adalah upaya untuk melakukan modifikasi di dalam manajemen pemeliharaan manfaat animal welfare. Selanjutnya yaitu manfaat kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan hewan itu sendiri, tapi juga bermanfaat bagi manusia. Beberapa manfaat kesejahteraan hewan bagi manusia atau masyarakat diantaranya yang pertama yaitu meningkatkan rasa kasih sayang pada manusia yang dapat meminimalkan perlakuan kejam terhadap hewan tersebut. Yang kedua yaitu meningkatkan keselamatan kerja dan memudahkan kerja bagi pekerja yang melibatkan hewan seperti petani. Yang ketiga yaitu mendapatkan hasil ternak yang berkualitas. Dan keempat yaitu meningkatkan harga jual hasil utama peternakan seperti daging, telur, dan susu. Dan juga harga jual hasil ikutan seperti kulit dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan memilih kandang sapi Kampus 2 Polbangtan Goa, Kabupaten Bone untuk saya analisis apakah kandang ini termasuk daripada animal welfare atau termasuk dari 5 konsep 5 freedom yang telah dipaparkan tadi. Poin pertama yaitu freedom from hunger and thirst atau bebas dari rasa lapar dan haus. Nah, pada kandang sapi Kampus 2 Polbangtan Goa, sapi tersebut bebas dari rasa lapar dan haus karena setiap ternak dilakukan pemberian pakan dalam artian makan dan minum yang tepat, proporsional dan higienis, serta memenuhi kandungan gizi yang sesuai kebutuhan masing-masing ternak. Poin kedua yaitu freedom from discomfort atau bebas dari rasa panas dan tidak nyaman. Sapi tersebut bebas dari rasa panas, tetapi menurut saya kurang nyaman secara fisik karena di kandang ini terbilang kurang bersih. Dikarenakan masih ada beberapa kotoran ternak di sekitaran kandang yang bisa mengotori ternak tersebut. Poin ketiga yaitu freedom from pain, injury, and disease atau bebas dari luka, penyakit, dan sakit. Nah, pada kandang sapi ini dapat dikatakan bebas dari luka karena tidak mengalami ketersiksaan. Akan tetapi, bentuk dan postur tubuh yang kurang sehat menandakan bahwa sapi ini mengalami beberapa masalah di kesehatannya. Selanjutnya yaitu freedom from fear and distress atau bebas dari rasa takut dan penderitaan. Nah, perilaku yang dilakukan cukup baik dan terbebas dari gangguan karena kandang ini termasuk kandang yang terjaga dan juga kandang yang strategis serta terhindar dari hewan buas
dan perlakuan yang diterima hewan peliharaan dari kandang ini bebas dari segala hal yang menyebabkan rasa takut dan stres, seperti konflik dan spesies lain dan gangguan dari predator. Poin selanjutnya yaitu freedom to express normal behavior atau bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami. Kandang sapi di sini memiliki kandang yang memadai yang membuat sapi di sini merasa nyaman karena kandang yang luas dan cukup membuat hewan ini bebas mengekspresikan tingkah laku alami dari hewan di sini atau dalam artian ternak sapi yang ada di sini. Pada peternakan sapi yang ada di kampus 2 Pelbangtan Goa, Kabupaten Bone, ada beberapa poin yang memenuhi standar daripada Five Freedom dan ada pula yang belum memenuhi standar daripada Five Freedom atau kesejahteraan hewan. Namun menurut saya pribadi, 3 poin dari 5 poin Five Freedom telah memenuhi standar. Maka peternakan sapi yang ada di kampus ini bisa dibilang masih masuk dalam kategori peternakan yang menerapkan konsep Five Freedom atau animal welfare. Adapun yang terakhir yaitu alasan saya masuk jurusan peternakan. Mengapa saya ingin masuk di dunia peternakan? Karena saya bisa lebih dekat dan mampu beradaptasi dengan hewan, lebih memahami apa sih yang sebenarnya yang diinginkan oleh ternak. Karena dalam hal ini ternak tidak dapat berkomunikasi langsung dengan kita sebagai manusia. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya peternakan di sini tidak hanya mempelajari cara pengembalaan ternak saja, tetapi juga banyak hal yang perlu dipahami dalam dunia peternakan ini. Seperti bagaimana cara kita agar ternak tersebut bisa mencapai kesejahteraan hewan, seperti dengan memperhatikan pakannya dan juga kandangnya, serta kenyamanan dari ternak tersebut. Selain itu juga, kita harus mengetahui tentang penyakit-penyakit yang dialami pada ternak dan cara pengobatan serta pencegahannya. Dalam pengembalaan ternak, kita juga pastinya akan mendapat feedback yang baik. Banyak produksi yang dapat dihasilkan oleh ternak seperti daging, susu, maupun telur. Dan itu sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan kita sebagai manusia. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.